Baik, sekarang kita lanjutkan menjelaskan materi tentang gerak harmonik, di mana sebelumnya telah dijelaskan untuk persamaan simpangan dan persamaan kecepatan gerak harmonik. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah percepatan pada gerak harmonik. Jadi kalau yang ditanyakan adalah percepatan pada gerak harmonik. Nah, jadi percepatan pada gerak harmonik. Jadi kalau kemarin, kalau kita tahu V persamaan untuk kecepatan gerak harmonik itu kan A kali omega cos omega T. Ya, nah untuk mencari percepatan, kita tahu percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. A-nya adalah dv per dt. Sehingga nanti kalau kita turunkan ini, nanti akan didapatkan, nah turunannya cos adalah min sin, berarti nanti min A kali omega kuadrat sin omega T. Ini adalah persamaan percepatan pada gerak harmonik. Ya, dimana A-nya adalah amplitudo, ya, satuannya meter, kemudian omeganya adalah kecepatan sudut, ini satuannya radian per sekon, dimana omeganya itu nilainya 2pi per T, atau bisa juga 2pi kali F, dimana nanti T nya adalah periode, ya, satuannya adalah detik atau sekon, kemudian F nya adalah frekuensi, ya, ini satunya Hertz. Kemudian di sini ada T, T-nya adalah waktu, satuannya adalah detik atau sekon. Nah, seperti halnya dengan kecepatan gerak harmonik, di mana di situ ada kecepatan maksimum. Ya. Nah, nanti untuk percepatan maksimum, ya, percepatan maksimum itu didapatkan, ya, kalau nilai sin, ya, nilai sin omega t-nya sama dengan 1. Jadi percepatan maksimum itu didapatkan kalau nilai sin omega t-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini, ya, kita akan mendapatkan bahwa untuk A maksimum, A max-nya nilainya nanti sama dengan, karena nilai sin-nya sama dengan 1, berarti min A omega kuadrat. Ini adalah besarnya percepatan maksimum. Nah, sekarang kita lihat lagi ke persamaan percepatan. Nah, di sini sekarang kita lihat hubungan antara percepatan dengan simpangan. Ya. Nah, tadi kita lihat, ya, untuk besarnya A itu kan min A omega kuadrat sin omega T. Ya. Ini adalah percepatan, persamaan percepatan. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat yang saya beri tanda merah. Yang saya beri tanda merah adalah A sin omega T. Nah, kita tahu bahwa nilai Y atau simpangan itu A sin omega T.
Berarti A sin omega T bisa saya ganti dengan Y, ya. Saya ganti dengan ini, ya. Sehingga nanti A-nya, ya. Sehingga nanti A-nya saya tuliskan min omega kuadrat dikali Y. Nah, ini adalah hubungan antara percepatan dengan simpangan, ya. Nih. Jadi pesannya A-nya bisa dituliskan min omega kuadrat dikali dengan Y atau simpangannya. Ini hubungan antara kecepatan dan simpangan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara kecepatan dengan simpangan, ya. Jadi kalau barusan kita menyatakan hubungan antara percepatan dengan simpangan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara kecepatan dengan simpangan? Ya. Kecepatan dengan simpangan. Nah, kita tahu persamaan V, ya, persamaan kecepatan itu adalah A omega cos omega T, ya. Ini adalah percepatan simpangan, percepatan untuk persamaan kecepatan. Nah, persamaan ini bisa saya tuliskan A omega akar cos kuadrat omega T, seperti ini, ya. Nah, nanti kita tahu bahwa nilai sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Berarti nanti yang di sini, ya, bisa saya ganti dengan A omega akar 1 min sin kuadrat omega T, ya. Nah, setelah itu kalau A-nya saya masukkan ke sini, nah, berarti omega, berarti nanti A-nya kalau saya masukkan berarti A kuadrat dikali 1 min sin kuadrat omega T. Nah, seperti ini, ya. Sehingga nanti akan didapatkan V-nya sama dengan omega akar A kuadrat dikali dengan 1 ya, min A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nih, nah, nilai ini, ya, nilai A kuadrat sin kuadrat omega T bisa saya tuliskan A sin omega T di kuadrat, ya. Jadi nilai ini A kuadrat sin kuadrat omega T bisa saya tulis A sin omega T di kuadrat. Nah, kita tahu bahwa Y, ya, samaan simpangan itu A sin omega T. Berarti artinya nilai ini itu sama dengan nilai Y. Berarti bisa saya ganti, V-nya bisa saya tuliskan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan dengan simpangan. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk gerak harmonik. Selanjutnya nanti pada kesempatan berikutnya akan dibahas soal-soalnya.